Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa Opini, terima kasih banyak yang sudah selalu setia nonton obrolan pas di sini Opini ini yang pastinya hanya di TVRI Bengkulu, dan jangan lupa untuk subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu. Dan sekarang kita sudah berada di segmen Disordered, yang itu artinya kita akan mengajak challenge bintang tamu kita untuk menjawab secara cepat, dan inilah dia Disordered. Oke, Zena sudah pastinya tahu nih, sudah ada bocorannya, jawab secara cepat. Oke, sudah siap Zena? Nah, sudah ada beberapa pertanyaan nih yang akan kita tanyain. Karena juga sebagai seorang musisi, terus juga sebagai teacher juga, ini kan memang harus dituntut berpikir cepat ya. Kapan harus, oh ini notnya harus diganti nih, ternyata nggak cocok, ini segala macam lah. Jadi harus berpikir cepat nih. Langsung saja, pertanyaan yang pertama nih. Orkestra atau solo performance? Orkestra. Musik klasik atau modern? Klasik. Oke. Kalau musik-musik modern tetap ngikutin atau memang sekarang semenjak kuliah lah berarti sudah mulai koleksi lagu-lagu klasik? Kalau untuk koleksi aku enggak, karena klasik ini kalau kita mau kuras kan banyak banget. Cuma kenapa aku memilih klasik? Klasik ini nggak ada habisnya untuk kita belajar terus. Klasik ke modern pasti bisa, tapi kalau modern ke klasik belum tentu bisa. Iya. Makanya aku pilih. Benar-benar Aku betul-betul pilih ya. klasik. Kalau klasik itu sampai kapanpun gitu ya. Teorinya nggak ada habisnya. Dengan komposer-komposer kita kayak Mozart, Bach, itu bener. banyak banget yang harus kita pelajari. Walaupun aku udah sarjana lulusan musik pun aku masih merasa aku harus tetap menggali terus gitu. Oke, musik Mozart itu dipakai ke modern bisa. Cocok. Tapi modern kembalikan ke klasik, wah itu pasti butuh suatu effort yang luar biasa nih. Oke, lanjut lagi nih. Latihan pagi atau malam? Malam, oke. Lebih ini ya, suasana lebih hening. Iya, betul. Nah, not balok atau main by ear? Not balok. Tetap disiplinnya ya. Senar baja atau senar sintetis? Sintesis aja. Oke, nah nanti kita akan bahas nih. Terus juga konser besar atau pertunjukan kecil tapi intimate? Konser besar. Wih, konser besar. Lanjut lagi. Mengajar privat atau tampil di panggung? Nah ini. Mengajar privat. Mengajar privat ya. Lanjut. Harmoni atau improvisasi? Harmoni, bener. Oke, itulah dia sudah jawab semuanya, dan memang benar-benar ya disiplinnya tetap terjaga sampai jawab secara cepat pun. Harmoni atau improvisasi tetap harmoni. Karena di klasik itu sudah tertuang semuanya ya. Nggak bisa, ya kalau bahasa sederhananya nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa main feeling. Nggak bisa main feeling. Oke, nah lanjut. Senar baja atau senar sintetis ini tadi nih. Di biola sendiri, senar baja sama senar sintetis ini ada perbedaan suara yang dihasilkan atau dari nyamannya si player mainnya? Dua-duanya berpengaruh. Kadang ada yang nyaman sama sintesis, ada yang nyaman sama baja. Cuma mungkin kalau untuk pemula, untuk pelajar, sintesis ini lebih mudah kita bentuk. Apalagi kalau biola baru ya, senarnya juga baru. Biola itu semakin lama malah semakin bagus. Oh, iya. okay. Makanya kadang kalau ada komposer atau misal pemain violinis yang udah pro menjual biolanya, kita rebutan. Karena kalau secondnya dari tangan yang udah mahir itu malah bagus. Makanya kalau untuk sintesis atau baja sendiri, di bahannya kan berpengaruh ya. Nah, betul. tapi kenapa aku memilih sintesis? Sintesis ini lebih mudah ngebentuk suara dan range-nya lebih high dibanding baja. Karena violin sendiri kan high paling tertinggi untuk string gitu. Perbedaannya di situ. Oke, jadi itu. Jadi memang kalau untuk mau menjadi seorang player biola, cobalah untuk langsung belajar pakai sintetis itu tadi untuk senarnya. Pemulanya udah sangat mendukung lah itu. Dari pemain-pemain profesional pun juga pakainya ya senar sintetis ya. Oke, dan kalau untuk harmoni dan improvisasi nih, apakah memang tidak boleh diimprovisasikan atau memang sudah ada rules-nya? Oh, kalau mau improvisasi itu mungkin bolehnya sekian bar atau berapa? Benar-benar. Gitu. Sebenarnya kalau dibilang terlalu
kaku, nggak ada improvisasi nggak juga. Tergantung yang si arranger tadi. Kalau dia kosong nih, bisa 8 bar, khusus untuk solonya violin, ya udah, monggo. Nah, tapi kalau nggak ada, kita nggak bisa. Jangan berani macam-macam. Jangan dimasukin, soalnya nanti hitungannya semuanya buyar kan, gitu. Tergantung yang mengaransemen sih. Oh, terkadang memang ada ya arranger yang ngasih space. Ada. Kalau kita sering nonton beberapa karya klasik, ada juga kok beberapa karya-karya klasik yang menampilkan solo dulu performance-nya, entah itu solo violinnya, pianonya, ada kok. Itu pun sebenarnya udah ada partiturnya, solonya. Oh, jadi nggak asal-asalan ditulis di sana terus di lembarannya saatnya kamu solo? Enggak, sebenarnya udah ada. Yang lainnya tanda diem, mungkin entah berapa bar. Kalau yang solonya main itu partitur not baloknya berjalan terus. Gitu. Ya, berdasarkan yang mereka terima masing-masing gitu ya. Betul. Kalau yang mereka diem, ya kita diam kosong. Berarti yang main ada gitu. Jadi nggak kaget ya, semuanya kosong ternyata ada satu yang iseng main. Enggak, udah ada di partiturnya tanda diemnya. Nah, gitu. kalau untuk belajar dari biola itu sendiri, Nena, bisa dibilang normalnya ya, dari orang awam yang tidak bisa sama sekali, mulai dari baca partitur, terus mainkan bownya, ini berapa lama? Kalau dengan pengalaman aku udah menjalankan private ini hampir 3 tahun, 1 bulan pertama itu kita anak-anak biasanya udah mulai ngebentuk sebuah lagu, kayak lagu Twinkle. Jadi range-nya itu 6 bulan itu seharusnya gesekannya sudah bersih, penjarian untuk posisi pemula itu udah oke di 6 bulan pertama. 6 bulan. Tapi memang di 6 bulan itu tergantung lagi ke muridnya. Kalau mereka gesek biola cuman pas private doang, kayaknya progresnya sedikit lebih lambat. Tapi kalau setiap hari kita pegang, 6 bulan itu udah kelihatan progresnya. Gitu. Gitu. Dan kalau dari cara permainan kan kadang kalau kita lihat kan ada yang ditekan, terus juga betul. ada juga yang dipetik juga, betul. terus ada juga yang sekedar disentuh-sentuh aja sama si bownya itu. Nah itu beberapa teknik permainan biola. Kalau digesek itu, kalau bahasanya kita nyebutinnya pizzicato. Pizzicato. Jadi kalau di partiturnya nanti ditulis di atasnya B, I, Z, Z, berarti kita disuruh petik gitu. Nah, untuk di biola itu kalau disebutin satu-satu kayak banyak. Cuma yang normalnya itu, tekniknya itu yang sering kita pakai itu legato. Yang sering kita legato itu gesek tanpa putus, sambung menyambung. Ada gesek staccato, patah-patah. Makanya kayak misal lagu 17 Agustus Hari Merdeka, pam 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 pam. Nah itu masuknya ke teknik staccato. Pizzicato tadi yang kita petik. Nah terus untuk penekanannya, bow itu kan panjang tuh. Kalau aku sering ngajarin anak-anak, kita bagi 3 bagian. Pangkal, tengah, ujung bahasanya. Jadi semakin ke bawah, penekanannya harus semakin ringan. Jadi bow itu semakin ke bawah, rambut biolanya itu, hair bow-nya itu kan tebal. Jadi semakin ke bawah penekanannya justru kita kurangin. Tapi kalau semakin ke ujung, penekanannya harus lebih kuat gitu. Berarti kalau semakin ditarik semakin lembut ya. Jangan kalau kita makin tekan nanti suaranya ngekrek kayak gitu. Jadi makanya kalau semakin bawah ringanin aja. Kalau semakin tekan ya jadinya backsound musik hantu ya. Ngeng gitu ya. Bisa jadi. Ternyata juga ada ini ya, suara yang dihasilkan juga pengaruh, ada tekniknya juga. Jadi nggak bisa. Bawahnya ada tekniknya. Kapan harus tekan, kapan harus lembut. Tapi pada normalnya kayak gitu, semakin ke bawah penekanannya kita kurangin. Gitu. Nah, kalau untuk keras dan lembutnya itu tergantung dinamika lagu yang ingin kita mainkan. Kalau mau forte berarti kita full bow. Bownya kita habiskan. Dari pangkal sampai ujung harus kena semua. Jadi suaranya lebih berpower. Tapi kalau dia pengen dinamikanya kecil, bownya boleh. Kalau aku bilang nggak apa-apa pelit bow kalau untuk piano. Nama dinamikanya piano, jadi kecil gitu. Sama kayak nyanyi, ada kapan kita harus keluarin power. Di biola pun juga sama gitu. Dan itu kalau untuk si hair bow yang tadi putus satu,
itu benar-benar nggak bisa dipakai lagi atau Kalau masih bisa itu? Kalau herbo kan tebel ya, Ah. itu kan satu-satu tuh banyak. Jadi kalau lepas satu nggak masalah. Tapi kalau kita lihat udah merasa tipis, itu udah wajib kita ganti gitu. Berarti gantinya belinya langsung satu bonya itu atau Bisa herbonya aja? bisa diganti herbonya aja. Cuma kebetulan di tempatku tuh nggak ada jasa yang bisa bongkar pasang bow. Makanya kita langsung pesen sama bownya langsung. Gitu. Oke, gitu. Gitu. Ya. Ternyata satu hal yang apa ya, yang unik kalau untuk kita mau belajar biola itu sendiri. Nah, dari tadi kita bahas-bahas itu, kalau untuk sosial medianya dulu nih, mungkin juga pemirsa Opini tertarik nih, wah anak saya sepertinya hobi biola nih gitu. Nah, bisa ngubunginya kemana ini, Jen? Kalau untuk yang di kisaran Kabupaten Kepahyang, itu boleh follow akun Instagram sama Facebooknya, namanya Sanggar Simfoni Raya. Nah, kalau untuk di daerah Kaur, itu follow aja Pagana Studio. Oke. Kalau di daerah kota banyak gitu. Oke, jadi di Kepahyang, nah Ada Kepahyang, Simfoni. Curup, ada bisa Simfoni Raya. Simfoni Raya. Berarti di sana ada 3 teacher ya? Ada 3 teacher, 2-nya dari lulusan negeri Padang. Oh, oke. Dan sangat ini sekali berarti kalau untuk bermain musik-musik klasik ini. Dan kalau untuk musik klasik favorit, nah ini pasti kan Zena sama teman-teman punya nih. Seperti kalau musisi band biasanya ada gitaris favoritnya ini. Nah, kalau teman-teman di musik klasik ini berarti orang-orang zaman dulu semua nih. Iya, kalau kita lihat yang rambutnya gulung-gulung putih, ya mereka lah para komposernya zaman dulu. Oke. Tak lekang oleh waktu berarti. Nah, kalau untuk soal musik klasik lagi nih, orang bilang kan kalau kita hobi dengar musik klasik, kecerdasan otak kita itu meningkat. Bener. Jadi kalau aku waktu masih zaman kuliah, aku kan udah sering ngajar juga tuh. Pernah juga gantiin seniorku yang ngajar private di Purwa gitu. Kenapa sih klasik lebih dianjurkan? Oke, nah kita tahan dulu ini. Kita buat pemirsa Opini penasaran, apalagi untuk para ibu hamil. Ini kan biasa didengarin musik klasik ya. Bener. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.